Untuk jamaah YouTube kita bersama-sama dengan cabang 5 ngaji tiap hari Selasa. Allah tidak gaib, halaman 8, kalimat yang bawah, paragraf yang paling bawah. Saya baca Al-Hikam halaman 204. Barangkali jenengan punya. Tapi kalau jamaah YouTube punya, Bu. Saya kirim sampai di pokok Indonesia rata. Saya kirim. Orang luar negeri aja sudah saya kirim loh. Luar negeri sudah masuk karena lembaga kita dilihat dari sana kelihatan. Karena ini dimasukkan pada internasional. Oleh karena itu sumber pengajian tauhid diakui oleh khalayak ada di Indonesia. Oleh karena itu, insya Allah tentara kita walaupun berhadapan dengan berapa negara nggak akan ludes karena masih ada tanaman tauhid. Ini pengertian yang saya kelola. Menjelaskan, yaitu 204 halamannya, menjelaskan bunyinya wa khafiya anil ibsari li'ad minurihi. Artinya, dan samarnya pandangan manusia kepada Allah itu dikarenakan saking besarnya zatnya Allah. Manusia tidak kelihatan kepada zat Allah itu memang karena besarnya. Besar, saking besarnya sehingga tidak ada tepinya. Saking luasnya juga tidak ada tepinya. Jadi satu, saking besarnya sehingga manusia mata kepala ini tidak kelihatan kepada zat Allah. Tapi bagi orang yang sudah ngaji tauhid kok kelihatan. Lah ya itu bedanya. Berarti saya ngaji ini adalah untuk bagaimana mata ini sempurna. Karena banyak orang punya mata, tapi belum tentu ada mata di dalamnya lagi. Sehingga kelihatannya cuma kelihatan sesuatu, tidak kelihatan adamnya sesuatu. Sesuatu itu apa sih? Sayun. Sesuatu itu ya dinding, kambal, meja, manusia, itu namanya sesuatu. Sesuatu itu samu barang. Itu adalah tidak jelasnya pandangan manusia itu kepada Allah itu dikarenakan saking besarnya zatnya Allah. Lah, saking besarnya zatnya Allah masih bisa dilihat asalkan hati ada alat yang dinamakan mu'taqad seket. Memang mu'taqad seket itu alat untuk melihat, untuk meropong, untuk berjumpa dengan zatnya Allah. Itu adalah arti. Nah, yang saya baca tadi wa khafiya anil ibsari, samarnya pandangan mata manusia itu li'at minurihi, karena saking besarnya nurnya Allah. Nurnya Allah itu kalau disyariatkan itu nur berwarna putih. Kalau Nur Muhammad apabila disyariatkan nurnya biru. Makanya pada profil WA saya itu profil yang ada punggungnya itu berwarna biru. Berarti pertanda bahwa ilmunya Nabi Muhammad secara syar'i ya di sini. Adapun tempat saya mimbar 1 yang di sebelah timur itu adalah kejatuhan nur putih pada tahun 2020. Dan sekarang apabila Bapak Ibu ingin berdoa silakan
duduk di mimbar saya yang sebelah timur. Itu adalah nur putih, adapun punggung dan tubuh saya sekeliling ini itu dikelilingi nur biru. Berarti ilmunya Nabi Muhammad secara syar'i saya laksanakan ini, saya sampaikan kepada semua yang membutuhkan. Ini adalah tergolong umat Nabi Muhammad. Nah, kemudian di bawahnya penjelasan menurut hadis di atas. Hadis tapi masuk hikam. Menurut hadis di atas bahwa manusia tidak bisa melihat zat Allah itu disebabkan saking jelasnya zatnya Allah, saking jelasnya. Ibarat lampu, saking besarnya watt. Nah, kalau kita melihat sinar matahari, saking cerahnya sampai kita nggak mampu melihat sinar matahari, nggak kuat. Itu saking cerahnya sinar matahari. Lah membutuhkan alat. Nah, bagaimana caranya bisa melihat? Dipantulkan pada air. Kemudian melihat. Nah, pantulan itu alat. Siapa hatinya, mata kepalanya tidak bisa melihat kepada zat Allah, jangan bingung. Dunia masih ada persiapan. Allah menitipkan suatu ilmu yang ilmu itu harus dikerjakan, harus diamalkan sesuai dengan visi dan misinya. Gak boleh asal menyampaikan. Karena orang mengajarkan tauhid itu ada dua. Ada yang memang pilihan dari Allah, ada menyampaikan tapi bukan pilihan dari Allah. Kedua-duanya sama, mengajarkan tauhid. Tapi satu adalah pilihan Allah, yang satunya bukan. Dunia ini menjadi dua memang. Menyampaikan tauhid, ujung-ujungnya dia sendiri mendapat laknat. Lalu menyampaikan tauhid memang itu adalah milik Allah, maka menyampaikan tauhid malah membawa rahmat. Ya, laknat dengan rahmat. Nah, bagaimana kita mendapat rahmat? Rahmatan lil alamin, ya Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad tidak akan diutus, Bapak Ibu. Seandainya tidak ada satu ini, seandainya tidak ada tugas satu ini, Nabi Muhammad tidak akan diutus. Jadi dunia ini lakonnya cuma satu, tauhid. Dan otak ini kalau tidak diisi mu'taqad seket seperti itu, maka otak ini berubah menjadi nafsu. Orang ngaji agama kadang-kadang juga menyampaikan berdasarkan nafsunya. Contohnya kitabnya diikutkan oleh kiainya, benarnya itu kiainya ikut kitab. Itu sudah kelihatan kalau saya ngecek. Kalau jenengan ya pokok hadir gitu, beres wis. Awake loro ganyang. Arisane metu nomor loro nyang. Bareng arisan nomor swidak jaran ganyang. Berdasarkan nafsu iku. Nggih. Nggih. Iki nang wong-wong ki nanti kabeh. Nggih. Oh nggih. Masih kurang 10 menit misalnya. Bubarnya itu kurang 10 menit, terus jamaah hadir, ya enggak mungkin saya keluarkan sana, enggak. Cekoy lah. Mohon maaf Bapak Ibu, barangkali saya hadirnya agak awal, terus saya ngimami. Itu saya ngimami itu enggak banyak-banyak wiridan biasanya. Karena ini waktunya ngaji. Jadi ngaji kita itu maksimal. Ini kalau saya yang ngimami loh ya, saya ngimami itu cukup baca Fatihah, dzikir langsung salam. Karena kita tuh mau ngaji. Tapi kalau orang lain ya terserah lah, masih
suwe ya gak apa-apa ya tambah enak kene gak ngaji-ngaji. Mbok kali buyari langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono. Ya. Nggih di sana-sana kalau saya yang imami itu saya enggak panjang-panjang wiridan seperti halnya cangkir. Langsung karena ini waktunya ngaji. Dan tidak ada Bapak Ibu para ulama, para kiai yang ngaji dilanggar kayak gini. Lalu setelah isya ngaji lagi itu enggak ada. Enggak ada. Ya cuma saya aja. Saya melihat setelah isya sudah bubar. Pak Pung, Pak Mustafe mandule di rumahnya pangan bareng. Nah enak. Saya lihat setelah isya ya bubar. Kalau saya kan enggak. Ya, aneh tapi nyata. Insya Allah jamaah sini sudah tertanam dan akar tunjang dan serabut sudah diketahui orang. Oleh karena itu di Panjunan ini sudah lancar. Seandainya ada kendala nggak berarti lah, nggak ada artinya. Karena yang mengajarkan kebetulan saya, Pak. Kalau selain saya ya nggak tahu. Kenapa? Ya saya dinilai orang, saya nggak tahu. Kenapa kok saya yang ngajarkan kok nggak seberapa berani langsung cerewet di depan saya. Tapi ya murid balik-balik ditakok, iya. Aja takon aku iki murid ya. Takon ono gurune. Dikasih nomor WA-nya nggak nelpon. Ya sudah. Anak jawat jadi pangan lah wis. Engkali. Itu adalah zat Allah itu enggak kelihatan tuh karena zatnya Allah saking besarnya sampai manusia tidak tahu. Dikarenakan juga saking tidak pernahnya ngaji ilmu tauhid. Ya orang tersebut, orang itu kalau tidak kelihatan kepada Tuhannya, itu memang dia itu menyengsarakan dirinya sendiri. Kenapa? Ya bukan dari Allahnya. Syariat sudah diserahkan kepada manusia. Hakikat tetap dipegang teguh oleh Allah. Lah ingin tahu Tuhan, ingin tahu Allah, syariatnya nggak dilaksanakan. Syariat itu ya berangkat dari rumah ngaji tauhid ke sini, yaitu syariat namanya. Ya baca bersama, Bismillahirrahmanirrahim, loh syariat. Ya harus datang ke sini secara syar'i. Jangan sampai seperti ini, Bu. Walah, semua itu ya Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan. Berarti saya tahu Allah dan tidak. Ya Allah sendiri. Iya, tapi ada greget untuk ngaji tauhid apa? Bagaimana gitu? Ya kayak gitu sebenarnya. Kok jagakno Allah ngekei makrifat tapi dia sendiri di depan rumah tengok-tengok sambil rokokan HP tugel pisan. Apa? Ya enggak apa-apa, tapi enggak boleh jagakno hakikat tapi tidak mau melaksanakan syariat. Yang ngaji ini syariat kok. Itu adalah saking tidak pernahnya ngaji ilmu tauhid sehingga tidak kelihatan kepada zatnya Allah. Kalau orang selain Islam tidak tahu Allah itu benar. Orang selain Islam itu siapa? Kristen, baik Katolik maupun Protestan, nggak tahu Allah. Benar. Orang Hindu nggak tahu Allah, benar. Orang Buddha nggak tahu Allah, benar. Karena dia sendiri tidak mau bertuhan kepada Allah. Nah kalau nama orang Islam katanya hamba Allah, tapi tidak tahu kepada yang Allahnya. Masa kalah dengan orang yang di luar agama Islam? Orang Hindu sudah jumpa dengan Tuhannya. Orang Buddha jumpa kepada Tuhannya. Orang Kristen sudah jumpa kepada Tuhannya. Orang Islam ketinggalan zaman. Kono umat kayak gitu tuh kono. Teruskan aja ngaji. Ini mumpung saya masih secara syar'i melindungi jenengan ini. Jangan sampai hidup-hidupnya cuma gitu tok.
Pagi nunggu sore, sore nunggu pagi, siang nunggu malam, malam nunggu apa siang, nggak ada apa-apanya. Ya cuma buang-buang waktu tok. Sembahyang ya juga buang-buang waktu. Wong pinter mek maca-maca tok. Allahuzzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Imam seluruh sudah saya marahi. Sing aja lemot-lemot nemen ngono po. Sudah lama itu. Gerakannya juga situ dari awal sampai akhir, nggak ada beda. Ketukannya itu Indonesia tanah airku. Ketukannya seperti itu. Masa sing ini ketukannya tetap. Yang terakhir gelandor. Ya gak sehat sembahyang sampean. Ya saya kasih tahu biar diurus orang. Ya kepingin diurus kok. Pokoknya saya barangkali ngimami di sini jangan kaget ya. Saya ngimami Fatihah langsung dikir langsung salam. Ini waktunya ngaji bukan hari biasa. Itu adalah saya. Sampai ya terserah lah. Kok mampu. Kok keringgingan sih? Ya lemek keringgingan, nek lemek enggak. Ono apa nih lah ono? Masa anak jin iki. Ya nak jun. Berarti jin dan jun. Dia nonton. Iya saya saya neliti kenapa kok keringgingan. Tapi kalau nanti saya lepas enggak. Di sini juga aman-aman. Bapak Ibu, ini kelanjutannya adalah berarti orang di luar Islam nggak tahu Allah itu benar, gitu? Oh benar, karena tidak mau bertuhan kepada Allah. Lah kita orang Islam kalau nggak tahu Tuhannya masa kalah dengan orang tersebut? Ketinggalan zaman. Sekarang orang-orang khutbah jarang yang berani mengatakan Allah Maha Gaib di atas mimbar sudah berkurang. Gak seberapa berani karena jamaah tauhid saya sebarkan 1260 orang menyebar di internet untuk ngawal pelajaran tauhid. Seandainya ada berarti kiai tersebut gak tahu kabar tapi tahu kabur. Oke. Masa ulama jangan zaman sekarang nggak punya HP gak pantas. Kalau Yulembuk umurnya 68 gak punya HP itu pantas. Masa para ulama gak ro kabar YouTube is beredar sekian banyak kok pancet ngomong Allah gaib. Dikai maha pisan. Ya masih dikai ya ngono pisan. Ya tadi ya maha nek. Numpai sapa? Ya iku ibu iki sing mau lambene abang. Berikutnya adalah tapi kalau orang Islam sampai tidak tahu kepada Tuhannya sendiri, lalu apa bedanya dengan orang tersebut di atas tadi? Itu sudah keterlaluan, kata siapa? Kok sebab penyanyi sapa? Nonton apane melampaui batas visi dan misinya Islam, melampaui batas, keterlaluan. Pangerane dhewe ora roh kepada Tuhannya sendiri tidak tahu. Kok ada umat seperti itu? Kok ada? Mestinya tidak ada mestinya. Lah kok ada? Berarti orang tersebut ketinggalan zaman. Kalau saya tanya kepada orang Kristen, kok apa jenengan sudah tahu kepada Tuhan jenengan? Oh sudah Pak, sudah ya, betul ya? Iya, ya itu anak Allah. Anak Allah itu apa? Itu anaknya Siti Allah. Siapa namanya Pak? Nah, bisa. Nah terus nikahannya kapan? Allah mbak Ibu Siti Maryam.
Sampean yo gak tahu bowo nabane. Ngono kok ngomong anak Allah. Orang-orang publik saya kasih tahu, baik dalam maupun luar agama Islam. Tuhan yang asli tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada tangan, tidak ada fisik. Sudah ngaji tauhid bukan hanya untuk orang Islam ini. Sebet semuanya. Oleh karena itu, dengan materi awal ini Allah tidak gaib, setiap jamaah hendaknya punya buku seperti ini. Ini ibarat tadi loh, makanan supaya sedap apa Bu? Pak? Apa? Sasa. Kalau saya kuliah, pulang dari kuliah itu buat nasi goreng itu sasanya 3 malah. Saya kasih micin 3. Enak Bu. Saya sendiri yang masak, saya sendiri yang nyetel. Kalau dimasakkan sama ibu atau siapa itu nggak cocok dengan saya. Kasih gula, terus bawang abang, bawang merah, bawang abang, bawang putih. Nah gitu. Sampean mau ngono gak? Makanya buat sego goreng ya sedil. Demikian ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, untuk Allah tidak gaib.